Salam, salam sejahtera buat saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 7 dengan tema Suara Tuhan. Markus pasal 9 ayat 7, sebab beginilah firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang suara yang memuliakan Yesus di atas gunung. Yesus membawa muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan ia bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu disitulah Yesus berubah rupa di depan mata mereka, muridnya, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Dan mereka ditampakkan kepada mereka murid Yesus yaitu Elia bersama dengan Musa, yang keduanya berbicara dengan Yesus. Lalu di saat itu datanglah awan yang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Pada saat itu Yesus dipermuliakan dengan penampakan, dan suara Tuhan itu dinyatakan bahwa orang yang setia kepada Tuhan akan ditinggikan seperti Yesus yang dipermuliakan, dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat yang menderita dan mati di kayu salib, akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan jadilah setia seperti hamba menderita rela mati di kayu salib, tapi akhirnya dia ditinggikan oleh Allah. Saudaraku, marilah kita juga dengar tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Tertulis di ayat 2 sampai dengan ayat 13 pasal 9 ini dari kitab Markus. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan
bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Demikianlah pembacaannya. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita senantiasa percaya dan mendengarkan Yesus Kristus, serta mau melakukan apa yang diperintahkannya. Maka kita akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Itu berkat-berkat dan hikmat yang daripada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Mari dengarkan suara Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.